Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi bioneuropsikologi yang pada materi hari ini adalah struktur sistem saraf pada vertebrata. Pertanyaan untuk diskusi untuk kita ya. Salah satu penyusun sistem saraf adalah neuron. Nah, bagaimana sih sebenarnya pekerjaan neuron itu ya? Apakah satu neuron itu berfungsi khusus untuk mengingat nama-nama orang, nama-nama nenek, nama kakek? Apakah satu neuron berfungsi untuk mengingat makanan kita yang akan kita makan? Satu neuron sendiri khusus untuk berfungsi mengingat kita jalan pulang dari kampus ke rumah, dari tempat kerja ke rumah? Apakah bekerjanya seperti itu? Ataukah neuron saraf itu bekerja bersama-sama dengan yang lainnya? Nah, untuk memahami hal tersebut, di sini dianalogikan bahwa kinerja dari neuron saraf itu seperti kita membangun sebuah masyarakat atau komunitas. Seperti di tempat saya tinggal di sebuah klaster itu. Kalau di tempat kami itu memiliki pekerjaan masing-masing tentunya ya, misalnya yang uh, rumah 1, 2, 3, 4, 5 gitu punya pekerjaan masing-masing. Namun pada saat uh, di perumahan tersebut ada yang punya hajat, ada yang punya keperluan, maka orang-orang di perumahan itu akan saling bantu-membantu untuk mencapai atau menyelesaikan masalah atau hajat yang dimiliki oleh salah satu anggota. Nah, itu seperti neuron saraf bekerja, yaitu mereka memang memiliki spesialisasi masing-masing pekerjaannya, namun tidak terspesialisasi sempurna, bukan pula tidak terspesialisasi sama sekali. Jadi pada saat bekerja mereka punya spesialisasi masing-masing, namun saat dibutuhkan mereka juga akan bekerja sama dengan neuron yang lainnya. Itu analogi untuk memahami sistem kerja. Nah, sistem saraf pada hewan memiliki bentuk struktur yang bervariasi. Pada hewan vertebrata itu mirip dengan yang kita miliki, yaitu memiliki susunan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sedangkan yang invertebrata itu memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali. Namun fungsinya itu sama-sama untuk mengatur dan mengontrol sistem kerja organ tubuh, mendeteksi perubahan pada lingkungan dan mengendalikan rangsangan dari lingkungan. Nah, fungsi sistem saraf itu ada 4 di sini teman-teman semua. Yang pertama reseptor, yang kedua evaluator, yang ketiga regulator, yang keempat efektor. Reseptor tentunya akan dilimpahkan pekerjaannya kepada panca indera. Ya, itu penerima impuls itu akan dilimpahkan kepada yang panca indera kita. Kemudian evaluator itu pengolah data atau otak kita. Ya, kemudian regulator atau komunikator yaitu saraf sebagai pembawa penyampai impuls. Saraf atau impuls yang dibawa dari efektor ke pusat saraf yaitu oleh aferen. Kalau yang impuls dari sistem saraf pusat ke efektor itu eferen. Nah, efektor sendiri itu merupakan pemberi respon terhadap rangsang yang kita miliki. Misalnya ini saya memberi impuls ya kepada Mbak Imelda. Mbak Imel tolong WA Mbak Neni ya. Nanti kita kuliah jam sekian. Nah, itu impuls yang saya berikan ya, stimulus yang saya berikan kemudian diterima oleh reseptor Mbak Imelda itu sebagai didengarkan melalui indera pendengaran, kemudian dikirim ke otak evaluator, kemudian otak akan memproses apakah akan disampaikan kepada Mbak Nani atau enggak ini. Nah, kemudian setelah diolah di otak dikirim ya melalui regulator kepada efektor. Efektornya apa? Tangannya Mbak Imelda mengirim WA kepada Mbak Neni, Mbak, ini kita akan mulai jam sekian. Nah, itu proses sistem kerjanya seperti itu analoginya. Nah, sistem saraf ada dua seperti yang kita pelajari di pertemuan kelima itu sistem saraf pusat, di pertemuan keenam itu adalah sistem saraf tepi. Nah, tidak jauh berbeda dengan vertebrata itu juga sama, yaitu memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ya, yang pusat ada otak dan sumsum tulang belakang, yang sistem saraf tepi itu ada sistem saraf somatik dan otonom. Nah, yang otak itu memiliki medula oblongata, fungsinya untuk mengatur gerak detak jantung, tekanan darah, pons untuk mengatur pernafasan atau koordinasi refleks khusus untuk gerakan kepala, midbrain, koordinasi refleks khusus untuk visual auditory dan respon taktil, talamus yaitu pusat stasiun relay dipancarkan untuk impuls motorik. Nah, kemudian hipotalamus yaitu fungsinya menjaga keseimbangan tubuh,
hemostatis internal, pusat pengatur rasa lapar, tidak tidur, haus, dan lain sebagainya, kemudian mengontrol kelenjar pituitari, penghubung sistem saraf dan sistem induk. Ya, kemudian ada cerebellum dan cerebellum, ya, cerebellum itu otak kecil, cerebellum otak besar, ya. Yang otak kecil mengkoordinasi otot dalam rangka mempertahankan postur dan keseimbangan tubuh. Otak besar itu merupakan pusat kesadaran. Nah, sumsum tulang belakang. Nah, ini pada vertebrata pun ada sumsum tulang belakang, yaitu sumsum tulang belakang tersusun dari dua jaringan saraf, yaitu materi abu-abu dan putih. Materi abu-abu memiliki warna yang putih dan sedikitnya myelin ya, myelin kemarin yang kita pelajari pada saat presentasi itu. Kemudian lapisan ini memiliki badan sel, dendrit, dan bagian proksimal akson neuron. Nah, lapisan ini merupakan daerah sinaptik di antara neuron dan daerah semua integrasi neural di dalam sumsum tulang belakang. Materi putih memiliki warna yang cerah karena memiliki mielin yang berlimpah, dan bagian ini terdiri bekas-bekas akson yang membawa sinyal dari satu bagian sistem saraf pusat ke bagian lainnya. Kedua materi abu-abu dan putih juga memiliki sel. Nah, kemudian sistem saraf tepi. Sini lanjutnya, bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya dari sel-sel yang membawa informasi ke sel sensorik dan dari sel saraf motorik, sistem saraf pusat, ya, yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf vertebral juga dapat dibagi menjadi daerah yang disebut gray matter dan white matter. Ya, ada dua kalau yang disebut dua dalam vertebrata, yaitu gray matter dan white matter. Ya. Nah, white matter komposisi utamanya adalah akson bermielin dan mengambil warnanya dari mielin. White matter meliputi seluruh saraf dan kebanyakan dari bagian dalam otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kalau gray matter ditemukan dalam klaster neuron dalam otak dan sumsum tulang belakang dan dalam lapisan kortikal yang menggarisi permukaan mereka. Nah, di sini ada perjanjian anatomis, teman-teman, ya. Kalau yang klaster neuron dalam otak dan sumsum belakang disebut dengan nukleus, ya. Nah, sementara sebuah klaster neuron di perifer disebut ganglion. Namun ada beberapa pengecualian terhadap otak ini yang tercatat, termasuk bagian dari otak depan yang disebut dengan bangsal. Nah, ini sistem saraf tepi itu saraf bermula dari otak, kemudian spinal cord ke bagian efek-efek lain tubuh. Nah, perbedaannya apa sistem saraf somatik dan otonom, ya? Kalau yang somatik itu saraf sensori aferen. Kalau yang otonom kerja organ tubuh bagian dalam. Kemudian sistem saraf somatik, sistem motorik eferen. Otonom datang dari dan pergi dari organ dalam. Kalau yang somatik, alat yang menjalankan perintah efektor. Kalau yang otonom itu reseptor dari otot halus, jantung, kelenjar endokrin yang ada di dalam saraf. Kemudian melayani otot lurik. Kalau yang otonom itu berperan besar dalam perilaku emosi dan melayani otot pos. Nah, sistem saraf otonom itu bekerjanya berkebalikan, ya, antara simpatik dan parasimpatetik seperti punya manusia, ya. Kalau yang simpatik adalah sebuah jaringan saraf yang mempersiapkan organ tubuh bagian dalam untuk aktivitas berat. Sistem saraf simpatik terdiri dari sepasang rantai ganglia yang memanjang pada sisi tubuh dari tengah tulang belakang dan terhubung ke sumsum tulang belakang melalui akson. Ciri nafas dan detak jantung meningkat, aktivitas pencernaan menurun, contohnya merinding. Kalau parasimpatik itu sebuah jaringan saraf yang mempersiapkan organ tubuh untuk memberikan respon vegetatif yang mendesak, ya. Kata para itu berasal dari Yunani yang berarti selain dan berkaitan dengan. Nah, jika di saraf simpatik nafas dan detak jantung meningkat, maka di parasimpatik akan menurun karena berbalik. Nah, ini bedanya juga secara anatomi. Simpatik itu serabut preganglion pendek, postganglion panjang. Kalau parasimpatik serabut preganglionnya panjang, postganglionnya pendek. Nah, fungsinya untuk katabolisme dan menguraikan. Kalau yang parasimpatik itu anabolisme dan menyatukan. Oke, mungkin itu materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.